Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Pak Ketua, Bapak Wakil dan Pak Hakim, yang sama-sama kita hormati Pak Panitra beserta jajarannya dan seluruh teman-teman yang dapat berhadir di Mushola Al-Mahkamah yang berbahagia. Yang pertama, puji serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kesehatan dan kelapangan sehingga kita sukses melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan tidak lupa selawat beriringan salam kita sanjung sajikan ke junjungan alam kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Nah, sebelum ceramah dimulai, saya ditunjuk mengisi ceramah kuliah 7 menit pada siang hari ini. Yang pergi dicatat namanya nanti ya, dikasih SP. Nah, berhubung karena saya lebih spesialisasinya bukan di bidang agama, sehingga yang saya sampaikan nanti jangan langsung dijadikan referensi sebuah hukum, karena saya tidak bertanggung jawab untuk itu. Ya, jadi saya hanya ingin sedikit menyampaikan terkait pandangan atau wawasan mengenai puasa itu sendiri. Nah, sebelum berlanjut ke isi materi, nah mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan. Saya batasi 24 orang, Pak, di awal. Ya memang itu rencananya, konsep awalnya begitu. Jadi kalau nggak ada bertanya, nanti di belakang nggak boleh bertanya lagi ya. Kesempatan hanya sekali. Ya, kesempatan hanya sekali. Nah, terkait tadi tema dari moderator Tengku Sabarudin, sesuai dengan judul tema pada siang hari ini, yaitu puasa itu adalah sebuah kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Nah, perlu kita pahami bahwa terkait tentang ibadah, apapun ibadahnya, sebenarnya itu kebutuhan kita secara pribadi. Ya. Tanpa ya kita berpuasa pun Allah tuh nggak akan rugi. Tanpa kita sholat pun Allah tuh nggak rugi. Artinya puasa itu kebutuhan kita, bukan hanya sekedar kewajiban, kebutuhan. Jadi Anda mau puasa, Anda mau nggak puasa, bagi Allah nggak ada ruginya. Yang rugi justru kita. Berarti itu kebutuhan kita, kebutuhan secara rohani. Nah, di samping itu, kenapa saya menyampaikan puasa itu harus kita maknai sebuah kebutuhan, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Saya pikir puasa ini agak-agak sedikit unik kalau saya melihatnya. Kenapa saya bilang unik? Kalau kita lihat dari amalan sholat, itu Allah itu menyampaikan kisi-kisi pahalanya. Bukan Pak Ketua begitu? Bukan. Contoh, jika kita sholat sendiri, dikasih pahala derajatnya 1. Ketika kita berjemaah ke masjid atau mushola, Allah kasih kisi-kisi, bakal dinaikkan 27. Itu kisi-kisinya. Ketika kamu bersedekah,
itu dikasih kisi-kisi sama Allah. Akan dilipat gandakan 10, 100, 40 akan dikasih kisi-kisinya. Ketika kamu membaca Al-Quran, Allah tunjukkan kisi-kisinya. Bahwa satu huruf itu akan diganti pahalanya 30. Dan akan dilipat gandakan ketika di dalam bulan puasa. Itu kisi-kisinya. Tapi yang unik, nah ini dia. Yang mungkin terlepas dari penilaian kita yang tanpa kita sadari, Allah bilang, puasa itu urusanku dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Tanpa dia bocorkan kisi-kisinya. Seberapa besar, seberapa kecil puasa itu. Unik menurut saya. Kalau sholat tadi kita tahu, ya haji itu dikasih bocorannya, kisi-kisinya. Yang paling tinggi derajatnya adalah haji mabrur. Tapi puasa, Allah tidak pernah kasih kisi-kisinya. Nanti di akhirat akan dikasih tunjuk, ini loh besarnya pahala puasamu. Kenapa? Karena puasa hanya kita yang tahu dan Allah. Saya tidak tahu Bapak Ibu puasa apa tidak. Tapi ketika Anda bersedekah, yang lain bisa tahu. Ketika kita sholat, orang lain bisa ngerti. Ketika berpuasa, itu hanya kita yang tahu dan Allah. Nah ini yang unik. Jadi kalau mau kita lihat dari segi imbalan yang tanpa ada kisi-kisi dan bocoran tadi, harusnya kita berpikir, ya, kenapa Allah tidak menyampaikan seberapa besar pahala, seberapa besar imbalan yang diberikan, ini bisa menjadi pemacu motivasi kita untuk berpuasa. Yang kedua, lebih lagi kelebihan dari berpuasa itu, kalau sholat masih ada dispensasi. Ya, kenapa saya bilang ada dispensasi? Nah mungkin Pak Ketua dalam perjalanan itu boleh tidak berpuasa. Ya, tapi nanti wajib diganti. Wajib diganti. Bahkan untuk ibu-ibu tidak ada kewajiban untuk mengganti sholat ketika memang berhalangan untuk sholat. Tapi puasa tidak ada pengecualian. Salah apa salah, Pak? Salah. Betul ya? Tidak ada yang bisa menggugurkan haknya puasa itu sendiri. Apapun alasannya. Baik itu ketika melahirkan atau memang ketika datang bulan, itu wajib diganti. Tapi untuk sholat sendiri Anda tidak diwajibkan untuk mengganti. Unik memang puasa itu. Banyak hal yang dipahami tentang puasa. Salah satu kenapa itu menjadi kebutuhan, bukan sekedar hanya kewajiban, supaya puasa sendiri itu ringan. Supaya kita menjalani puasa itu tidak ada beban. Sama halnya ketika kita makan misalnya. Karena kita menyadari betul bahwa makan itu kebutuhan, ya, otomatis kita nggak ada beban untuk makan. Tidak akan pernah merasa itu menjadi berat untuk melakukannya. Nah, jadi puasa itu harus kita rubah mindsetnya, bukan hanya sekedar kewajiban, tapi yang paling butuh terhadap puasa itu adalah kita. Nah, mungkin Bapak dan Ibu mengenai pemahaman puasa, saya pikir nggak akan diragukan lagi, ya, apalagi di bulan-bulan Ramadan banyak hal yang membahas tentang puasa, termasuk puasa itu ada yang menyampaikan bahwa dibagi 30, 10 hari pertama ampunan, 10 hari keduanya apa tuh? Maghfirah, gitu kan. Nah itu hadisnya ada yang berpendapat itu goib, nggak ada hadisnya itu. Ya, apapun lah itu, selagi bisa memotivasi diri kita, saya pikir bukan sebagai landasan hukum, boleh-boleh saja kalau saya berpikir begitu ya. Itu dilihat dari segi kebutuhan rohani.
spiritual. Tapi tadi di media center Pak Ketua membocorkan nih kisi-kisi ceramah saya hari ini. Karena dari mulai dari pertama, yang kedua terkait konsistensi yang dibahas oleh Syekh kita. Nah, tiba saatnya mungkin Pak Ketua membaca tema hari ini, beliau mungkin tergelitik mencari bahwa memang selain kebutuhan batiniah yang mengasah batin kita, puasa itu bermanfaat dari segi sains, teknologi. Dari segi kesehatan itu luar biasa manfaatnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada pulsa, paket, kalau nggak ada minta WiFi ke IT, silakan cari keuntungan puasa itu sendiri terhadap kebutuhan tubuh kita. Mulai dari regenerasi sel, pembakaran lemak, ya, pembersihan toksin, sampai bisa menghindarkan dari penyakit Alzheimer, hilang ingatan. Meskipun di jam 4, jam 5 kadang-kadang memang suka kepingin kita hilang ingatan, biar dapat sepiring nasi. Ya. Nah, itu dari segi sains dan itu bisa dibuktikan. Nah, beberapa penelitian membuktikan bahwa ketika tubuh kita tidak dimasuki nutrisi atau makanan selama sekian jam, nah maka sel-sel dalam tubuh kita itu akan memakan sel-sel yang mati sebagai pasukan untuk sel itu supaya dia bertahan. Itu keuntungannya. Apalagi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang memang merasa agak sedikit sejahtera, nah tibalah saatnya di bulan puasa ini untuk membakar lemak. Luar biasa dari sains, ya. Termasuk mungkin yang familiar, puasa itu bisa mengasah sensitivitas. Nah, berdasarkan uji teori terhadap ini, saya buktikan. Puasa pertama, saya nggak ngajak teman-teman itu, saya nyapu sendiri. Ya, saya nyapu, saya siram bunga, gitu. Puasa kedua udah ada pengikutnya satu. Sampai tadi, itu pimpinan tertinggi di mahkamah itu ikut nyapu dia. Nah, itu berarti mengasah sensitivitas. Itu bisa dibuktikan. Nah, terkait mungkin hikmah-hikmah yang lain, nah mungkin Bapak dan Ibu silakan nanti berbagi bahwa memang puasa itu harus kita jadikan sebuah kebutuhan, baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Ingat bahwa kita puasa atau tidak puasa, Allah itu tidak akan pernah rugi. Yang rugi adalah kita sendiri, termasuk ibadah-ibadah yang lain. Udah lebih Pak, udah 10 menit, 12 menit dah ya. Nah mungkin tadi di awal saya sampaikan ketika ingin ada yang bertanya, saya persilakan. Nah berhubung tidak ada yang bertanya, alhamdulillahirobbilalamin, kita padani. Saya hanya menyampaikan sedikit pengetahuan yang saya pahami. Selebihnya saya yakin Bapak dan Ibu melebihi kapasitas pemahaman dan ilmu. Nah saya mohon nanti dibimbing apa yang saya sampaikan supaya nanti kesalahan-kesalahan itu dapat saya perbaiki di kemudian hari. Ini itu saja. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.